Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ucing tadi salempak ka kuping maka kuping tapi kurang kompak. Ya, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Apa Jis? Oh enggak. Beribu-ribu nikmat ya. Kita bisa hadir di majelis adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di luar sana nih, banyak yang sekarang tukang gojek. Banyak yang lagi kerja. Ajis kelas berapa Ajis? Kelas 3 aduh. Bentar lagi kerja tapi dia memilih untuk menuntut ilmu agama itu. Kebanyakan orang-orang sekarang ketika umurnya sudah bertambah, mereka merelakan waktunya untuk mencari kerjaan. Tapi kerjaan kita di sini apa? Tholabul ilm. Nah, kita ini sedang memanfaatkan waktu. Waktu itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nih sekarang waktunya bentar lagi waktu asar. Karena kenapa? Ya ada waktu, jam. Kita tahu nih bentar lagi waktu maghrib. Karena kenapa? Ada waktu. Maka di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya waktu. Oke, sekarang pertanyaan dah, waktu itu apaan? Spontan. Bukan, itu mah akhlak. Waktu adalah masa yang manusia atau makhluk itu hidup di dalamnya dan dia berada di atas permukaan bumi. Itu namanya waktu. Kita sekarang lagi di atas bumi nih. Berarti kita sedang terjangkit. Sedang apa namanya? Sedang memegang waktu. Enggak, Den? Enggak nih, waktu. Kan ada lagunya, lagu siapa tuh? Yang ini, Peter Pan. Waktu terasa semakin berlalu. Tuh, itu sampai dinyanyiin sama Peter Pan tuh. Waktu, sangat mahalnya waktu. Nih ya. Apalagi? Kata Asyahid Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, waktu itu lebih mahal daripada emas. Kira-kira emas bisa ditukar sama benda lain nggak? Bisa. Oke. Waktu ada yang jual nggak di sini? Ada di pasar minggu yang jualan jam, waktu jam. Jam tangan ya. Nah itu berarti kenapa waktu dibilang lebih mahal daripada emas? Karena waktu tidak bisa dibeli oleh apa-apa. Maka sangat penting waktu. Nah, di sini ada beberapa kriteria waktu. Yang pertama, waktu itu berjalan cepat seperti jalannya awan dan berlari secepat angin. Benar gak? Tadi kita bangun subuh, misalkan ya, bangun subuh nih, yang subuh. Tapi yang sebelum subuh ada, yang sebelum subuh gitu. Ada yang bangunnya jam 6 tadi, ada. Gitu. Siapa tuh? Gak kerasa sekarang udah asar. Gak kerasa sekarang udah hari Senin, besok mahya spesial tuh. Padahal baru kemarin kita mahya, sekarang besok mahya spesial lagi. Kemarin baru saja main futsal Aditya, tangan tuh sampai gini gitu, ditendang Padil. Dil, sehat. Sampai bengkok kayak gitu. Tapi gak kerasa udah 2 minggu sampai sekarang masih kerasa sakit tuh. Gak kerasa, waktu berjalan secepat angin. Yang kedua apa? Tidak mungkin mengembalikan waktu yang sudah lewat dan tidak mungkin mengulanginya. Terkadang kita berpikir kayaknya enak dah hidup di waktu gede, kata anak yang kecil tuh, kata si Harir, si Akbar. Katanya enak tuh
kerja gitu. Belum tahu. Emang beli rokok emang pakai daun? Emang beli kopi pakai daun? Ya enggak. Pakai duit zaman sekarang. Yang gede, aduh nyesel udah gede lagi. Coba ada pintu Doraemon dah, pengen rasanya balik ke masa kecil. Tuh, itu namanya waktu. Makanya waktu tidak bisa diulang kembali. Makanya waktu itu lebih mahal daripada Yang ketiga, waktu merupakan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia. Karena kenapa? Waktu itu apa? Waktu itu lebih mahal daripada emas. Itu 3 kriteria. Nah, yang ditulis ntar dijawab ada hadiahnya. Terus nih, ada nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Tulis nih. 2 nikmat yang kebanyakan manusia terlena di dalamnya. Yang pertama yaitu kesehatan. Benar gak? Kita udah dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat nih. Kasih kuping buat sehat, dikasih sehat sama Allah. Bukannya bukannya kuping diperdengarkan untuk yang baik-baik, malah didengarkan untuk dangdut. Kemarin jatuh nih itu. Ajis main ke sana gak, Ajis? Innalillah. Oh, sana. Yang kedua apaan? Waktu luang. Tuh. Waktu luang, waktu kosong. Kebanyakan orang apa? Ketika waktu luang main main ngepush. Kalau bahasa sekarang tuh ngepush. Keren gitu. Itu tuh. 2 orang yang terlena di dalamnya. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Nah, sekarang kita mengisi waktu luang dengan mengaji. Tidurnya di majelis aja nih, Masya Allah. Beliau nih lagi ngimpin api ini, jadi bangunin. Tidurnya di majelis aja diampuni dosa tuh. Masya Allah, bagaimana yang melek, yang nyatet, ya Allah. Nah, kita langsung masuk kepada kitabnya, yaitu Risalatul Mu'awanah, ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Wajib gak berbakti kepada kedua orang tua? Wajib. Wajib. Kalau gak wajib, ya ngapain kita ada di sini? Benar gak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi birril walidaini fa innahu min awjibil wajibati. Dan mesti bagimu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang paling wajib dari berbagai perkara yang wajib tuh. Berbakti kepada kedua orang hukumnya apa? Wajib. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya apa? Haram. Dah. Kita pengen masuk surga nih. Kita pengen masuk surga syaratnya apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Ada di kedua orang tua. Kalau orang tua kita udah ridho kepada kita, insya Allah Allah ridho kepada kita. Sebaliknya, kita jahat kepada kedua orang tua. Ketawa. Parah dulu. Terus misalkan jadi lupa lagi kan. Berbakti kepada orang tua itu wajib, apalagi di gitu. Cuman poli. Lanjut. Dan berhati-hatilah jangan mendurhakai mereka. Karena sesungguhnya hal itu termasuk yang paling besar dari dosa-dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anak zaman dulu, anak-anak tahun 80-an nih. Mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya sangat berbakti. Tapi untuk saat ini nih, kita hidup di akhir zaman mungkin ya, udah masuk akhir zaman. Kebanyakan anak-anak itu mendurhakai kepada kedua orang tua. Kita misalkan ada anak kecil minta uang kepada kedua orang tuanya. Bagi duit dong. Kata emaknya, jangan. Ya udah, aneh gak akan sholat tuh, malah ngancem balik orang tuanya. Kalau yang kasar apa? Bagi duit dong. Ya, mama gitu. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Tapi zaman anak sekarang kayak gitu. Auzubillahi min dzalik. Nah, kenapa
kita sebagai santri di sini dididik, dimasukkan oleh orang tua kepada pesantren supaya kita beradab dan berakhlak. Gitu. Supaya kita menghindari yang namanya ketika disuruh orang tua yang tadinya malas jadi mau. Yang tadinya disuruh sholat sama orang tua langsung sholat tanpa diperintah gitu. Maunya kedua orang tua, makanya kita dimasukin ke pondok pesantren. Karena di pondok pesantren melatih dohir dan batin. Nah, terus apa lagi? Dan ada hadis riwayat Muslim. Sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya berlanjut usia, salah satunya atau keduanya, namun dia tidak bisa masuk surga. Berarti apaan? Kalau kita pengen masuk surga, cari ridho orang tua. Kalau rezeki kita seret, cari ridho orang tua. Kalau misalkan rezeki seret, berarti kita belum diridhoi orang tua. Karena kenapa? Kata guru kita apa? Orang tua itu kunci lancarnya rezeki dunia. Kalau guru kita kunci dua-duanya, kunci dunia dan kunci akhirat. Maka diibaratkan seperti apa? Burung yang terbang. Burung yang terbang, kita berbakti ke guru kita, tapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Kira-kira burung satu sayap bisa terbang nggak? Bisa, muter. Gak bisa. Makanya harus punya dua sayap biar bisa terbang ke angkasa. Kan ada lagunya tuh, lagunya gimana? Tak sadar aku sedang melayang. Itu kan? Itu tuh. Jadi burung rasanya gitu. Tak sadar dia sedang melayang tuh, ngepak-ngepakin sayapnya. Makanya di dunia tidak akan sempurna orang yang hanya berbakti kepada salah satunya saja. Gitu. Makanya kita harus berbakti kepada guru dan kedua orang tua. Terus misalkan ada pertanyaan, Bang, kan orang tua aneh emang udah gak ada, misalkan. Kayak Ramla nih misalkan nih, kedua orang tuanya gak ada. Bagaimana dia bisa berbakti sama orang tua gak? Bisa. Caranya gimana? Doain orang tua. Gimana doanya? Doain orang tua gimana doanya? Bareng-bareng ayo. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya. Minimal apaan? Minimal dibaca setiap habis sholat. Itu pun masih kurang sebenarnya. Tapi paling minimal 5 kali sehari gitu. Yang masih banyak orang tua, bagaimana berbaktinya? Ya kita belajar di sini terus doain mereka. Kalau bisa ya nelpon tuh bukan cuman minta duitnya saja. Siapa di sini nih? Kayak Abdul. Langsung nih, Assalamualaikum. Pak, kirim ini uang habis, sabun habis, sampo habis, odol habis, sikat habis. Tuh, sakit tuh sikat sampai habis. Sikat sampai habis nih, gimana itu? Apa? Ke giginya. Habis bulunya. Sampai habis. Tapi Abdul apa? Pak, kirimin duit 200.000 buat keperluan itu semua. Wow, itu salah. Tapi adabnya gimana? Cara meminta kedua orang tua. Denny, gimana caranya? Nggak tahu. Tanya kabarnya. Oh, gimana? Kata dia apa? Tanya kabarnya tuh. Pertama misalkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Mama sehat? Gitu. Kamu cek orang Sunda mah, kumaha? Mama damang gitu. Jis, kalau bahasa Bengkulunya apa, Jis? Jis. Bahasa Bengkulunya apaan? Gimana sehat? Oh, sehat. Berarti sama kayak bahasa Indonesia tuh. Kalau cek orang Sunda kumaha damang? Gitu tuh. Nanya dulu kabar. Langsung apaan? Kedua, setelah kabar. Udah makan belum? Ayo, setelah kabar. Hah? Sehat. Ya yang dulu tanyain ekonomi di rumah gimana. Misalkan ibunya misalkan pedagang, bapaknya petani misalkan. Tanyain ekonominya. Mah gimana itu dagang lancar gak gitu. Itu gorengan habis gak gitu. Terus misalkan bapaknya petani, gimana tuh ada banyak hamanya gak? Tikus-tikus kantor gitu, gitu. Nah,
Itu tanyain dulu, baru yang ketiga apa? Makan ini udah habis bekalnya gitu. Bisa gak kirimin gitu. Jangan langsung nembak. Ibunya di rumah lagi banyak utang. Bayangin, utang sampai juta-jutaan. Bapaknya banyak utang karena pinjol misalkan. Wah, pinjol 5 juta, 10 juta. Anaknya nelfon ke pesantren. Assalamualaikum, Pak. Minta duit 1 juta. Kira-kira bapaknya bunuh diri gak? Langsung puyeng. Kata bapaknya apa dibalikin? Ente bukan anak-anak lagi. Nah gitu, tadi gituin. Ya udah. Makanya adabnya itu gitu. Tanya misalkan sehat enggak, tanya kabarnya, bagaimana perekonomian di sana, bagaimana sana keluarga semuanya sehat enggak, itu salah satu adabnya gitu. Nah, terus dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baik itu. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya, bukan berbuat baik hanya sebatas baik, tapi sebaik-baiknya. Terus nih, apa lagi? Ada satu kisah nih. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi bercerita, ketika beliau duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seseorang Bani Salamah datang dan berkata, wahai Rasulullah, apakah ada perbuatan baik yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Tuh, nanya, orang tuanya wafat, dia nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kedua orang tua saya wafat, saya masih bisa berbuat baik kepadanya? Langsung dijawab, ada, kata Nabi Muhammad SAW. Sholatilah mereka. Maksud sholatnya apaan? Mungkin ketika meninggal kita sholatin mereka. Terus mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Tuh. Penuhi janji-janji mereka setelah meninggal dunia, menjalani hubungan silaturahmi dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Itu caranya. Salah satu, kita ambil aja salah satu contohnya apaan? Dari hadis tadi apa? Dengan mendoakan kepada kedua orang tua itu tanda berbakti. Terus kisah yang kedua, nih. Seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ibuku sudah tua renta, udah lanjut usia. Aku merawat dan melayaninya, menyuapi makanan dan meminumkannya, memasangkan selimutnya dan memakaikan pakaiannya. Apakah dengan itu aku sudah memenuhi hak-haknya? Itu. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjawab, tidak. Kamu tidak akan bisa memenuhi hak mereka meskipun kamu telah melakukan semuanya itu. Seandainya kita membopong kedua orang tua kita mengelilingi Ka'bah 7 tawafan, itu tidak akan